Semua orang pernah mengalami hal unik dalam hidup. Tuhan sengaja mendatangkan beberapa masalah agar kita tak lupa berserah, memohon, sekaligus menyadari bahwa kita masih manusia biasa. Inilah serunya hidup. Apa yang kita butuhkan terkadang ada di seseorang yang bahkan tak pernah kita duga kedatangannya. Begitupun dengan ilmu. Tanpa kita sadari, ternyata begitu banyak di sekitar kita. Seekor singa takkan mendapatkan makanan jika ia tak keluar untuk mencari mangsa, bukan? Si bodoh takkan pintar jika hanya diam tak bertanya. Si pintar takkan beradab jika terus-menerus menyalahkan orang lain. Ilmu dapat menjadi cahaya bagi si bodoh, dan adab bisa menjelma mutiara yang indah bagi si pintar. Percuma kalau punya banyak ilmu tapi dia gak beradab, karena pada hakikatnya posisi adab tepat berada di atas ilmu. Ya, adab di atas ilmu. Emang baca 15 juz dalam satu kali dudukan itu nggak capek apa? Emang nggak pegel apa tuh mulut? Ya elah, gitu doang. Ana pernah kali baca 25 juz dalam satu kali dudukan. Pegel gak? Pegel, tapi kan
Ya lah gitu doang. Udah deh, tenang. Ntar Ane ajarin. Siap. Kak, aku mau pesantren. Ini pondok kan? Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau daftar, Kak. Beneran mau Oh, mau daftar. Kamu kesini sama siapa? Orang tua kamu mana? Orang tuaku udah pulang, Kak. Tapi aku dikasih ini sih. Oh, Sharon Alifa. Ini udah kedaftar kok di data pondok. Ayo, antar ke kamar. Sini, Ana bawa kopernya. هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Mah, Pa, doain Sharon ya. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Nama ente siapa? Sharon. Oh, Sharon. Ane Nanda. Oh ya, Kak. Aku boleh nanya nggak tentang menghafal Al-Quran? Maklum, aku santri baru di sini. Oh, jadi ente yang katanya anak orang kaya itu, yang anaknya pejabat. Gimana? Tadi mau nanya apa? Menurut kakak, menghafal Quran itu susah gak sih? Gampang banget malah. Ane aja setahun udah dapet 25 juz. 25 juz itu banyak atau sedikit, Kak? Banyak dong. Nih, rata-rata orang itu ngafal Quran setahun 5 juz. Tapi Ane udah dapet 25 juz. Oh iya, Kak. Keren dong. Kira-kira aku bisa nggak ya ke kakak? Ane nggak yakin deh ente bisa. Soalnya yang bisa tuh cuman orang-orang tertentu aja yang IQ-nya di atas rata-rata. Ih, parah sih. Ini orang pinter banget. Setahun 25 juz. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Jalanin aja, ya enggak? ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
Serem gak? Malah sereman muka asli kamu. Gak tau ngomong apa. Ada dia. Sharon, sini gabung. Mau kemana ente? Lagi lihat-lihat aja, Kak. Oh ya nih, kenalin teman aneh. Ini Rahma, ini Uci. Aku Sharon. Jadi, kita ngumpul di sini lagi ngomongin tentang peringkat kelas. Dulu yang ranking berapa dah? Aku dulu ranking 1, Kak. Oh, sama anong kita. Aneh, 3 tahun berturut-turut ranking 1. Ente ranking berapa? 13. Aduh, ente 4. masih mending lah. Tahu nggak mau di Ayunda? Tahu. Sumpah aja keren banget. Malah ngomongin artis, mendingan juga Taki Malik. Udah ganteng, hafiz Quran, sekolah di Mesir. Wah, Masya Allah. Tapi semuanya itu kalah sama Gus Anwar. Siapa? Gus Anwar. Masya Allah. Masya Allah bang. Gus Anwar. Itu siapa, Kak? Itu loh, anak kayak kita. Udah mah cakep, pinter, berwibawa lagi. Sumpah, kalau udah ngomong, bijaksana banget. Iya, sampai-sampai kita terkesima kalau ngelihat beliau ngajar. Apalagi kalau habis wudhu, kasih pisan. Duh, gara-gara ngomongin Gus Anwar, jadi lapar deh. Jajan yuk. Yuk. Beli ini aja nih. Iya. Yang ini sedikit deh. Ini aja. Apa ini yang ada muka orang? Ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Ini yang lebih banyak. Sharon, duit ente banyak kan? Tenang, ada kok. Iyalah, anak orang kaya. Alhamdulillah, Hana ada tabungan kok. Kok gini sih? Asik, kita dijajanin. Iya, aku jajanin. Ini udah semuanya segini. Total semuanya 83.000. Uangnya kurang, Kak. Kurang berapa? Nih, Hana tambahin. Ini siapa sih? Orang baik banget. Alah, caper.
Caci. Ih, ngapain ente? Kayaknya pusing banget. Iya, lagi ngerjain bahasa Inggris nih, pusing. Oh, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mah si Rahma jagonya. Rahma, kita ngapain sih? Nggak ngituan mulu. Ih, lucu tahu. Mana sih nih PR-nya? Aneh kerjain. Ini Nih, udah selesai. Gampang gini nih. Wah, cepet banget. Makasih ya, Kak. Iya, santai aja ya lah. Tapi jangan lupa kalau Aneh ada apa-apa, bantuin Aneh juga ya. Iya, Kak. Tenang aja. Ya udah, saya duluan ya, Kak. Hai Diary, tepat 4 bulan aku tinggal di pondok. Banyak hal yang aku dapatkan selama di sini, terutama tentang pelajaran bagaimana sikap kita memperlakukan manusia. Dan harus dengan cara apa agar kita bisa bersahabat dengan lingkungan yang baru. Itu saja dariku. Semoga cepat berlalu. Hai. ayo lagi ngapain? Buku diary ya? Hari gini masih zaman nulis diary. Tahu. Coba sini, hanya lihat. Ih, baik banget. Emang berharga banget apa bukunya? Iya kali, mungkin ngelebihin emas. Iya, emang kenapa? Buku ini emang berharga banget buat aku. Gak boleh ada satupun orang yang baca, apalagi yang ngambil. Tangan Anti masih sakit. Wah, kebetulan nih si anak baru lagi nyuci. Ale manfaatin ah. Sharon lagi nyuci ya? Sekalian dong. Perutnya sakit banget nih. Sini sekalian Ana cuciin. Bener? Iya deh boleh. Bentar ya. Sharon lagi nyuci. Barusan Ana nitip 1 ember. Lumayan. Ngitung-ngitung ngurangi beban hidup. Terus kita pada mau nggak? Cepetan Ki, cepetan. Bener. Aku lagi males cuci nih. Bentar. Lah, ente nggak ikut nyuci? Udah dong, tinggal ngambil jemuran doang. Sharon, Ane habis piket nih. Tangan Ane pegel semua. Cuciin baju Ane juga ya. Oh ya kak, sini. Maaf ya. Itu baju kamu semua? Bukan, ini baju teman-teman aku. Sini Ana bantuin. Udah selesai. Makasih ya. Hei, apaan sih kamu?
Ente nggak salah lihat. Lagian, ngapain juga ente ke atas? Ane kan ngambil jemuran. Terus Ane ngeliat mereka lagi main siram-siraman air, kayak akrab gitu loh. Ya udah, nanti kita cari tahu. Berarti bajunya basah semua dong. Iya, sampai mamaku ngomel. Kayaknya lucu banget deh. Terus gimana lagi? Terus ya udah deh kayak gitu. Aku marah banget sama mama waktu itu. Aku gak tahu apa yang ada di pikiran aku. Terus aku bilang ke ayah, aku mau pesantren. Tapi aku baru nyeselnya sekarang. Aku paham kok. Pasti ingatan terus. Ya udah, nanti kalau ketemu mama minta maaf. Aku salah gak sih udah marah sama mama? Cuma gara-gara gak dikasih apa yang aku minta. Mungkin mama kamu gak bisa ngasih apa yang kamu mau. Tapi yakin aja deh, kalau mama kamu udah ngasih semua apa yang mama kamu punya. Allah. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Naila, kamu? Aku Sharon. Itu kan benar apa yang Ane bilang. Iya, Ane baru tahu. Ya udah, mumpung mereka masih di sini, sekarang kita umpetin buku diarinya. Ayo. Jam berapa? Si Uci mana? Pulang kampung. Loh, kenapa? Kucingnya nggak pulang-pulang 2 bulan. Allah Akbar. Ya udah, sekarang ente buka lemari Sharon, ambil buku diarinya, terus ente simpen di lemari Naila. Rahma mana sih? Lama banget.
Tambah dingin lagi. Cuaca lama. Ente ngapain malam-malam di sini? Apaan sih? Kenapa ya dia malam-malam di sini? Udah mana lampu WC kedap-kedip. Ih, serem. Misi selesai. Bagus. Kayak Nanda sama Rahma. Ja'ani takrirun bi anna kunna ghairu mawjudatunna fil ghurfah as-sa'atal wahidah lailan. Wa hunaka man tara anna kunna fi sathi fi waqtil lail. An-nizamu huna wajibun ala jami'il hudur fil ghurfah as-sa'atal 'ashirah. Anti limadha kunti kharijal ghurfah fil lail li ayyi hajah? Fil barihah la astati an-naum li anna batani yu'limuni. Hadza laisa 'udhran. Wa anti ya Rahmah? Ana madha? Limadha kunti fi sathi laylan? Kuntu uridu an anzura ila nujum ukhti. Udrukuma mardud. Ghadan fin nahar uaqibukunna bil wuquf sa'atain amamal musalla. Mafhum? Kama qulna sabiqan alaikunna qiyam limuddati sa'atain minal an. Mamnu'ul julus awil istirahah. Mafhum? Mafhum. Anti ya nyolek ya? Tuh kan Anti. Lagian sih Anti lucu. Antumal isnatani turidani an azidakuma sa'atain. Ente mau kayak gini terus? Males. Ila yaumil kiamah. Mau jadi apa ente? Iya, Ana juga gak mau males kayak gini. Pengennya belajar kayak orang-orang, murojaah sampai tua. Tapi ya, takdir kayak gini, males ternyata. Tuh kan, enakan juga kayak gini. Lah, Anda punya tips gak? Biar kita semua pada tahu. Nah, bener tuh. Apaan tipsnya? Nih ya, kata Tante Aneh,
Tips buat ngilangin males, ambil segelas air yang dicampur madu, tambah mangga yang diambil dari pohon yang daunnya rimbun, yang lebat bunganya, serta buahnya. Jadi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Ya enggak? Terus hubungannya apa sama males? Ya banyak berdoa. Anu minu kama amanas sufaha ala. Panjang itu. Itu namanya mat wajib. Panjangnya nama harokat. Tahu nggak ente? Ngaji kok setengah-setengah. Cuy, ente ngebenerin bacaan apa ngajak tawuran? Kemana ngajak ribut nih orang? Tahu nih. Lah ente bisa apa? Ngingetin tuh yang sopan, biar yang diingetin gak kesinggung. Udah, ente yang sabar. Sabar itu sebagian dari iman. Tapi cuma sebagian sih. Sebagian lagi makan hati. Buku siapa ini? Kok ada di lemari Ana? Kok punya Sharon? Kak Naila, dipanggil Ustazah sekarang. Oh iya. Ayo. Warahmani wabirahimi daimil isani alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad. Kamu lihat buku aku gak? Buku yang mana? Buku diary aku. Warnanya coklat. Gak lihat. Nggak tahu. Kagak lihat? Enggak tuh. Enggak. Ya syukurlah kalau nilai ente bagus. Siapa dulu dong? Aneh. Nggak nyesel kan temenan sama kita? Kalian, ada yang nemu buku diary aku gak? Warnanya coklat. Aku simpen di bawah tumpukan baju aku. Kakak lihat gak? Enggak tuh. Enggak kan ya? Enggak. Kalau kamu Saci, kamu lihat gak? Wah, cepet banget. Makasih ya, Kak. Iya, santai aja ya lah. Tapi jangan lupa kalau Aneh ada apa-apa, bantuin Aneh juga ya. Iya, Kak. Enggak. Oh. Ya udah, makasih. Kamu lihat buku diary aku gak? Ya warnanya coklat. Hah? Buku warna coklat? Bentar-bentar. Kok ada di lemari Ana? Kok punya Sharon? Warna coklat kan? Iya, warna coklat. Lihat kan? Kayaknya di lemari Naila. Hah? Naila? Serius? Iya, warna coklat kan? Oh, yaudah ya. Makasih. Kok bisa ya? Buku ini ada di lemarinya si Naila. Besok aku tetap harus ngasih peringatan ke dia. Ini maksudnya apa? Ana nggak tahu. Ana juga bingung. Halah, gak usah belaga nggak tahu. Jelas-jelas buku ini ada di lemari kamu. Tapi Ana Kira kamu teman yang baik. Bodoh banget aku ya, ngerasa cocok sama kamu. Sekarang aku tahu
kalau kamu gak jauh beda kayak mereka. Seru juga. Jangan ganggu keharmonisan mereka. Ya, Mulai sekarang, gak usah ikut campur urusan pribadi orang. Maafin Ana. kayaknya pusing banget. Iya, lagi ngerjain bahasa Inggris nih, pusing. Oh, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris masih Rahma jagonya. Rahma, katanya ngapain sih? Nggak ngituan mulu. Ih, lucu tahu. Hai Diary. Beginilah hatiku saat ini. Maafkan aku sekali lagi. Sudah merepotkanmu dengan cerita kabar di pikiranku hari ini. Sepertinya aku kurang merasa bersyukur, merasa marah ketika privasiku diusik. Apakah Tuhan sedang mengujiku? Mah, Pah, gimana kabarnya? Kalian baik-baik saja kan di sana? Doakan Sharon biar bisa sabar di sini. Hai Kak. Sini Teh. Ada apa ya? Kok ente jadi caper gini sih? Dulu tuh ente nggak kayak gini. Maksud Anti apa? Gak usah ngeles. Ente sengaja kan deketin si Sharon? Biar apa? Karena dia anak orang kaya? Iya, Ane tahu. Ente anak rajin, baik sama semua orang. Ya, walaupun hafalan ente di bawah Ane, biar apa lagi? Masuk surga? Tempatin si surga sendirian. Ana nggak secerdas Anti. Ana nggak sepintar Anti. Ana payah banget dalam belajar. Iya, kalau itu Ana udah tahu kali. Terus ngapain ente sok-sok caper sama si Sharon? Ya, Ana cuma nyoba bantu apa yang Ana bisa. Anggap aja itu sedekah Ana buat Sharon. Ya itu namanya caper, Neng. Ana cuma mau orang lain bahagia. Ana nggak mau orang lain kayak Ana, yang setiap hari rasa sakit. Alah, modus. Pakai cara sakit segala lagi. Kalau emang caper ya caper aja. Udah, ente diem aja di mari. Di ruang UKS. Jangan banyak pikiran, jangan banyak aktivitas. Kalau butuh apa-apa, call me, nanti I'm coming. Ya enggak, Wak? Ya iya. Udah yuk, Wak. Capcus. Widih, tamu jauh nih. Temenin ah. Yuk duduk, Wak. Apaan sih ente? Musik. Malah nyolot. Ente gak usah cari masalah di sini. Niat Ane kesini udah baik. Mau jokes Naila. Tahu. Nih, siapa yang cari masalah? Ya enggak, Wak?
Yoi. Ente ada masalah apa sih sama aneh? Oh, aneh tahu. Ente iri ya? Gara-gara di pondok aneh paling pintar. Sister, jangan suka caper. Dikira aneh keder. Nih ya, denger. Kita semua nggak butuh orang pintar. Kita cuma butuh orang benar. Ya nggak, Wak? Ya ih. Yuk balik. Loh, mood aneh rusak. So asik ente. Yuk, udah. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa pada mulanya iblis itu termasuk golongan malaikat yang bernama Azazil. Wa aktsarihim ilma, dan dikenal paling banyak ilmunya. Namun fadzalika da'ahu ilal kibri. Hal itu ternyata membawa dia menjadi besar kepala dan sombong. Saat Allah menyuruh malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis berkata, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lalu Allah murka dan mengusirnya dari surga. Al-adabu qabla al-ilmi. Dahulukan adab sebelum ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Sebab dengan adablah insya Allah kamu bisa memahami ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang kalian dapatkan, secepat apapun kalian menghafalkan Al-Quran, tapi jika tidak disertai adab, bahkan sibuk meremehkan orang lain, maka semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Ini bacaan apa, Kak? Oh, ini namanya bacaan imalah. Imalah? Iya. Nah, imalah itu artinya memiringkan. Maksudnya memiringkan alif ke ya atau memiringkan fathah ke kasroh. Nah, ini dibacanya bukan majroha, tapi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, gitu. Masya Allah, ternyata aku masih bodoh ya. Masih banyak banget ilmu yang belum aku pelajari. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Itu proses kan? Yang sabar. Ditata dulu niatnya. Diperbaiki dulu akhlaknya. Oh gitu ya? Kenapa ya? Kalau ngomong soal akhlak, jadi inget si Naila. Hah? Naila? Iya, Naila. Emang Naila yang mana lagi? Waktu kita butuh orang sebaik dia, ternyata Allah berkehendak lain. Maksudnya? Lah, kamu ini nggak tahu? Iya, Naila sakit. Sakitnya juga lumayan serius. Kasihan. Loh, kakak kata siapa? Kok aku nggak tahu? Loh, emang Naila nggak pamit sama Anti? Hal, dia sering cerita tentang Anti yang seru. Iya. Ya Allah, pamit kemana, Kak? Aku udah 3 hari nggak ngeliat dia. Iya, dia boyong. Keluar dari pesantren. Iya, Kak. Kata dokter juga, penyakitnya menular.
Naila. Ane Sahla, bukan Naila. Ada apa? Nih, ada titipan surat dari Naila. Hah? Nailanya mana? Kan udah boyong. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Hai Sharon. Anti gimana kabarnya? Sehat terus ya Anti. Oh iya, Ana sekarang paham kenapa Anti marah banget waktu itu sama Ana. Afwan, ini salah paham. Jujur, Ana sendiri nggak tahu kenapa buku itu ada di lemari Ana. Ana tuh udah niat buat ngembaliin bukunya, tapi ternyata Anti yang nemuin lebih dulu. Kayaknya ini fitnah deh. Ada orang yang kurang suka kalau kita temenan. Oh iya, maafin Ana pulang gak pamit sama Anti. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, di dunia sampai ke surga. Tahu gak? Ana kangen main air lagi sama Anti. Anti baik-baik ya di situ. Doain Ana. Assalamualaikum. Gelapnya langitmu, hiasilah dengan bintang-bintang adab pelangimu, kan berwarna dan tersenyum manis. Indahnya ada, takkan pernah kau kunodai dengan aku yang merajai, meski ilmu tetap ku cari sampai mati. Kan ku khidmatkan segalaku karena ada di atas ilmu, kan ku balut dalam taatku. Ana gak mau orang lain kayak Ana yang setiap hari nahan rasa sakit. Jangan kau abaikan diriku, Tuhan bimbinglah aku. Jangan kau abaikan. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa harta tak selalu tentang materi, dan bahagia bukan soal siapa yang paling tinggi. Memiliki satu teman yang baik adalah harta yang berharga. Beneran deh, berharga banget. Jangan disia-siain. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Itulah roda kehidupan. Dan kali ini, izinkan diri ini berubah ke arah lebih baik dari yang lalu. Kami santri, bukan kami sudah suci. Kami mengaji, bukan berarti kami ingin dipuji. Justru, inilah ikhtiar kami agar menjadi lebih baik. Sesingkat apapun ceritanya, melupakan dan merelakan